Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi-materi persiapan CPNS 2021 buat teman-teman semua. Kali ini kita bakal kupas tuntas materi TWK HOTS ya, dengan pembahasan integritas. Jadi buat teman-teman silahkan simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk follow ke Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional. Dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng, yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee, di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke informasinya. Ini dia. Soal yang pertama. Sungguh mencurigakan, demikian terbersit di benak anak-anak Saifuddin Zuhri melihat kebiasaan baru sang ayah pada 1980-an. Selepas sholat duha sekitar pukul 9, ia keluar dari rumah mengendarai mobilnya sendirian saja. Siang hari selepas zuhur barulah ia kembali ke rumah. Itu berlangsung setiap hari. Selidik punya selidik, Menteri Agama RI periode tahun 1962 sampai 1967 itu berangkat ke Glodok. Pasar Glodok tanpa sepengetahuan keluarganya. Saifuddin berjualan beras. Hal ini kemudian terkuak juga ketika seorang anaknya memergoki ia tengah menjajakan beras dagangannya. Fakta ini cukup mengejutkan karena Saifuddin sebenarnya memiliki uang pensiun yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun Saifuddin memilih berdagang karena ingin keluarganya makan dari uang hasil jernih payahnya sendiri, bukan dari uang pensiun yang bersumber dari kas negara. Nilai integritas yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh Saifuddin Zuhri adalah A. Peduli, B. Kerja keras, C. Adil, D. Disiplin, E. Jujur. Untuk teman-teman yang pengen mikir-mikir dulu silahkan di pause video aku. Tapi kalau pengen langsung tahu pembahasannya kita langsung di play aja ya. Nah, untuk jawabannya sendiri di sini sebenarnya condongnya ke mandiri ya. Mandiri bisa, kerja keras bisa. Cuman karena di sini mandiri nggak ada, berarti condongnya ke kerja keras. Karena di sini kan kita ngelihat si tokoh ini dia tidak mau bergantung dengan orang lain kan, tidak mau bergantung dengan uang pensiun. Dia malah mau bekerja dengan hasil usahanya sendiri untuk membiayai keluarganya. Malah kan di sini dijelaskan kan ia memiliki uang pensiun yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Tapi dia justru mau berdagang. Cuman karena mandiri nggak ada, di sini adanya kerja keras, dan kerja keras juga masuk karena dia mau untuk bekerja keras menghidupi keluarganya dengan usaha dari jernih payahnya sendiri, dan itu juga masuk dalam unsur kerja keras ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang kedua ini dia. Ketika sedang bermain di halaman, Sylvia, putri Jaksa Agung R. Suprapto, didatangi seorang pria paruh baya. Pria itu memberikan sebuah dus berwarna merah lalu bergegas pergi. Dengan senang hati, Sylvia menerima dus merah itu dan segera membukanya. Matanya terbelalak, hatinya girang bukan kepalang. Karena isi dus merah itu ternyata 2 buah gelang emas. Ia pun segera memakainya. Dengan wajah berseri-seri, Sylvia memamerkan gelang barunya itu kepada sang ayah. Akan tetapi, keceriaan Sylvia hanya berlaku sesaat. Pasalnya, sang ayah justru marah besar. Saat itu juga Sylvia disuruh mengembalikan gelang pemberian tersebut. Anak perempuan itu kaget dan menangis. Ketakutan menyergapnya, ia tak tahu harus kemana mengembalikan gelang itu. Ia tidak kenal orang yang memberikan gelang tadi, apalagi alamat rumahnya. Beruntunglah berkat bantuan ajudan sang ayah, ia akhirnya bisa memenuhi titah sang Jaksa Agung. Nilai integritas yang dapat diambil dari kisah hidup ini yaitu R. Suprapto ya. Saat ini memang dia menjabat, di masa itu dia menjabat sebagai Jaksa Agung. Itu adalah apa? Nilai yang dapat kita ambil. A. Peduli, B. Kerja keras, C. Adil, D. Disiplin, atau yang E. Mandiri. Jadi jawabannya atau pembahasannya adalah yang D. Disiplin. Jadi kalau kita ngelihat pada tokoh ini, dia dengan tegas mengatakan kepada anaknya bahwa kita, ini ya nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah jangan menerima pemberian dari orang yang nggak dikenal, apalagi kita nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Di sini kan tegas ya. Bapaknya ini atau tokoh kita, si bapak yang menjabat sebagai Jaksa Agung R. Suprapto,
itu justru marah ketika anaknya menerima pemberian dari orang yang gak dikenal, apalagi berupa barang mewah kan, karena takutnya itu adalah sebuah penyuapan dan nanti justru mempengaruhi kredibilitas sang ayah. Makanya ini kita bisa ngelihat bapaknya ini sangat-sangat tegas dan bertindak sebagai seorang yang disiplin. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang ketiga ini dia. Suatu ketika saat berjalan-jalan keliling kota, Bung Karno berhasrat membeli duku. Tri, aku ingin duku, kata Bung Karno kepada Putu Sugianitri, ajudan yang menemaninya. Uangnya mana? Tanya Nitri. Bung Karno menjawab, singlah pis, aku tak punya uang. Singlah pis, bener gak sih guys? Yang dari bahasa Jawa bukan sini. Singlah pis, aku tak punya uang. Nitri membuka dompetnya untuk membeli sekilo duku. Uangnya masihlah cukup. Ia lantas mendatangi tukang duku dan meminta duku-duku itu dibawa ke arah Bung Karno. Mau pilih mana pak? Manis-manis nih. Cie manis. Kata tukang duku itu. Bung Karno menjawab, coba kamu cari yang enak. Tukang duku terhenyak ketika mendengar suara yang diingat sangat akrab di telinganya. Tukang duku terhenyak ketika mendengar suara yang dirasa sangat akrab di telinganya itu. Lah, itu kan suara bapak, seru si tukang duku sembari berlari ke arah teman-temannya. Ada Pak Karno, ada Pak Karno. Bung Karno tertawa dalam hati, namun dia khawatir tukang duku dan teman-temannya nanti diburu tentara karena dianggap mendukung dirinya. Tri cepat jalan, Bung Karno pun berlalu dan melupakan duku yang diidamkannya. Baginya keselamatan orang lain, apalagi rakyat kecil, lebih berharga dari beberapa butir duku yang diinginkannya. Nilai integritas yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh Insinyur Soekarno adalah apa? Kayaknya ini adalah kisah ketika Pak Karno sudah sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden deh, kayaknya ya. Dan memang ini kayaknya masa-masa akhir dari jabatan beliau ya, mungkin karena sudah ada ada indikasi kalau yang mendukung beliau itu akan berbahaya. Jadi kayaknya ini kisah ketika beliau sudah lengser dari presiden. Nilai integritas yang dapat kita ambil adalah peduli. Ini jelas banget kalau teman-teman perhatikan, Pak Karno ini justru lebih mementingkan kepentingan rakyat, yang nantinya takutnya ketika mengelilingi Pak Karno dianggap mendukung beliau sehingga nanti berbahaya dan nanti tentara bisa bertindak. Makanya beliau lebih memilih untuk langsung pergi daripada harus bertahan dan mengambil dukunya lagi ya. Nilai integritas yang bisa kita ambil adalah nilai yang peduli. Kita lanjut lagi ke soal yang keempat ini dia. Seorang menteri yang juga tokoh ternama di dunia internasional mengenakan kemeja bertambal. Jika hal itu diungkapkan pada saat ini, mungkin tidak ada orang yang akan percaya. Namun dulu sosok seperti itu nyata adanya. Dialah Muhammad Natsir, tokoh besar yang berkali-kali menjadi menteri dan sempat pula menjabat sebagai Perdana Menteri. George McTurnan Cahin, guru besar Universitas Cornell, Amerika Serikat, sampai terhenyak kala bertemu M. Natsir untuk kali pertama pada tahun 1946. Ketika itu Natsir adalah Menteri Penerangan RI. Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah manapun. Terang Cahin seperti tertulis dalam buku Natsir 70 tahun kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan. Belakangan Cahin mengetahui bahwa Natsir hanya memiliki 2 setel kemeja kerja yang sudah tidak begitu bagus. Natsir tak malu untuk menjahit kemejanya itu bila robek. Hal itu sampai membuat para pegawai Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk memberi Natsir baju agar terlihat seperti menteri sungguhan. Wah, ini benar-benar ya, ternyata Indonesia pada masanya itu pernah memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya memang mereka justru lebih mementingkan kepentingan rakyat dan gak malu untuk tampil sederhana gitu. Karena memang apa yang mereka perjuangkan benar-benar untuk rakyat ya. Jadi benar-benar salut sih dengan para pejuang kita dulu ya. Nilai integritas yang dapat diambil dari kisah tokoh hidup dari tokoh Muhammad Natsir adalah A. Peduli, B. Kerja keras, C. Adil, D. Disiplin, atau yang E. Sederhana. Aku yakin ya teman-teman di sini pasti sudah sepakat jawabannya adalah yang sederhana, karena memang nilai-nilai yang ditujukan, kisah yang ada pada narasi ini sangat-sangat menunjukkan bahwa beliau orangnya sangat sederhana, bahkan gak malu untuk memakai jas yang sudah bertambal, dan justru beliau hanya memiliki 2 setel kemeja aja ya yang dipakai untuk kerja. Cuman 2 ya, bahkan padahal beliau ini adalah seorang menteri. Jadi benar-benar salut sih untuk Bapak Muhammad Natsir ini. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Soal yang kelima, seperti wajarnya manusia biasa, Muhammad Hatta juga memiliki impian yang berkaitan dengan materi. Salah satunya, dia begitu mengidamkan sepatu Bali. Sepatu Bali atau Beli ya? Sepatu Beli kayaknya. Ini sepatu merek-merek yang mahal. Pada tahun 1950-an, Beli adalah merek sepatu bermutu tinggi. Harganya tentu saja tidaklah murah. Potongan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu menjadi saksi bisu keinginan sang wakil presiden. Demi sepatu itu, Bung Hatta berusaha menabung.
Namun uang tabungannya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang meminta pertolongan. Bayangkan ya guys, seorang wakil presiden yaitu harus nabung buat beli sepatu doang ya. Jadi bener-bener sih emang tokoh-tokoh kita ya pada masa-masa perjuangan ini sungguh-sungguh luar biasa sih, aku salut banget ya. Hingga akhir hayatnya Bung Hatta tidak pernah memiliki sepatu Bailey idamannya itu. Sebenarnya bisa saja Bung Hatta merealisasikan keinginannya, dia tinggal meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu itu. Namun bagi Bung Hatta itu mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara. Nilai integritas yang dapat kita ambil dari kisah hidup tokoh Muhammad Hatta adalah apa? A peduli, B tanggung jawab, C adil, D disiplin, atau yang E mandiri. Jadi jawabannya adalah yang mandiri ya. Kita bisa lihat pada soal juga disebutkan Bapak Muhammad Hatta ini lebih memilih untuk menabung, padahal kalau misalnya dia pengen, itu dia tinggal meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu itu. Nah, untuk teman-teman yang bingung juga, sebenarnya 9 nilai integritas itu ada di mana? Itu ada di buku yang diterbitkan oleh KPK. Jadi 9 nilai integritas itu apa aja? Yang pertama adalah jujur, lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Kemudian peduli, itu mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Lalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan atau tidak buang badan. Kemudian ada kerja keras, gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Lalu sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Kemudian ada berani, mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Dan yang kesembilan adalah adil, itu berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Jadi ini adalah 9 nilai integritas yang memang sedang ditanamkan oleh KPK untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ya. Buat teman-teman semua yang pengen mulai latihan-latihan soal dengan menggunakan simulasi CATBKN, ya yang sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB terbaru, teman-teman bisa langsung aja daftar di dcpns.com karena seperti yang teman-teman lihat di sini, kalian itu nanti bisa mengerjakan latihan soal yang udah sesuai dengan kisi-kisi. Waktunya juga ada hitungan mundurnya ya. Di mana soalnya udah ada 110 dan ini udah include soal radikalisme. Jadi teman-teman semua gak usah khawatir. Ini adalah website yang pas banget buat teman-teman semua untuk mulai ngelatih mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit ya. Teman-teman yang pengen daftar langsung aja klik linknya di bawah di jadicpns.com. Oke guys, jadi mungkin itu aja video pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel aku biar teman-teman nanti akan selalu dapat notifikasi kalau aku update konten-konten terbaru. Terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.